Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. And finally ya, kita ketemu di materi terakhir dari mata kuliah riset operasi. Jadi nanti ini di slide terakhir di sini saya akan membahas 2 contoh. Kalau kemarin ada 3 contoh, di sini akan ada 2 contoh soal tentang pemrograman dinamik. Dua contoh itu adalah mengenai yang pertama adalah masalah produksi. Nanti yang kedua adalah masalah ternak. Oke, yang pertama mengenai masalah produksi. Jadi ini contoh keempat ya. Kalau kemarin kan ada 3 contoh, ini berarti adalah contoh keempat. Jadi perusahaan memproduksi barang tertentu mendapat pesanan 40 unit pada akhir kuartal 1. Jadi pada akhir kuartal 1. Kalau kuartal berarti adalah 4 bulanan ya. Jadi pada akhir kuartal 1 nanti pesanannya adalah 40 unit. Kemudian 60 unit pada akhir kuartal 2. Kemudian kapasitas produksi itu adalah 100 unit per kuartal. Jadi setiap kuartal dia hanya bisa maksimal adalah memproduksi sebanyak 100 unit. Dan ongkos produksinya dalam bentuk ini persamaan matematis. Jadi CX di sini sama dengan 50X ditambah 0,2 X kuadrat. Dengan X-nya di sini adalah banyaknya si barangnya yang diproduksi. Kemudian produk dari kuartal 1 yang tersisa, jadi kalau misalkan kita memproduksi di kuartal 1, kemudian ada sisa, nanti sisanya di situ dapat digunakan pada kuartal 2. Tuh. Jadi sisa di kuartal 1 itu bisa digunakan pada kuartal 2. Kemudian nanti ada ongkos penyimpanannya. Di sini sebesar $4 per unit. Jadi kalau misalkan tadi ada sisa, kemudian untuk digunakan di akhir kuartal 2, berarti kan ada cost untuk penyimpanannya. Jadi penyimpanannya di sini adalah $4 per unit. Pertanyaannya adalah berapa besar produksi pada kuartal 1 dan 2 supaya ongkos totalnya di sini adalah minimum. Jadi kira-kira kita harus memproduksi berapa sih di kuartal 1, kemudian memproduksi berapa di kuartal 2, dengan tujuan adalah meminimumkan ongkos produksinya. Tuh. Jadi penyelesaian menggunakan pemrograman dinamik. Jadi ini. Jadi kita misalkan, jadi X1 di sini adalah besar atau banyaknya produksi kuartal 1. Kemudian X2 di sini adalah banyaknya produksi di kuartal 2. Kemudian W di sini adalah sisa produksi di kuartal 1. Tadi muncul W karena tadi ada pernyataan ya bahwa sisa produksi di kuartal 1 bisa kita gunakan di kuartal 2 nanti. Kemudian jadi kita tujuannya adalah meminimalkan cost-nya atau ongkos produksi. Jadi kita punya C, kalau tadi kan X ya, CX ya. Kalau sekarang di sini karena kita sudah memecah X itu menjadi 3 variabel, yaitu X1, X2, dan W. Jadi kita punya C dengan variabelnya adalah X1, X2, dan W, itu sama dengan model awalnya tadi kita punya bahwa 50X ditambah 0,2 X kuadrat. Karena di sini kita tadi punya kuartal 1, jadi kita bisa tulis 50X1 ditambah 0,2 X1 kuadrat. Ini untuk yang kuartal 1, ongkos produksi kuartal 1. Kemudian berikutnya ini berarti adalah ongkos produksi kuartal 2. Jadi 50X2, jadi di sini sudah X2, ditambah 0,2 X2 kuadrat. Ini adalah ongkos produksi kuartal 2. Jadi selain ada ongkos produksi, kita juga punya tadi ongkos penyimpanan. Jadi kalau misalkan ada sisa, nanti adalah ongkos penyimpanannya adalah $4 per unit. Jadi ini 4 kalinya dari sisa produksinya. Jadi 4 kali W.
Jadi ini kita punya fungsi tujuan atau fungsi sasaran yang baru di sini. Kemudian dengan kendala tadi, X1-nya di sini lebih besar sama dengan 40. X1 adalah besar produksi di kuartal 1 ya. Kemudian permintaannya tadi bahwa ada permintaan di setiap akhir kuartal 1 itu permintaannya adalah sebanyak 40. Kemudian kita punya X1 ditambah X2 di sini sama dengan 100. Jadi kapasitasnya itu di situ sama dengan 100. Kemudian X1 lebih besar dari 0 dan X2-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi untuk mempermudah bisa kita bikin ini garis seperti ini. Jadi ini adalah dari ujung sini sampai sini adalah kuartal 1. Kemudian berikutnya adalah kuartal 2. Kemudian kita punya, misalkan di sini kita produksi sebesar 40. Ini tadi kan permintaannya 40. Permintaan sebesar 40. Kemudian X1 di sini adalah yang kita produksi. Di sini. Jadi kita produksi sebesar X1, jadi X1 di sini pasti nilainya tidak mungkin kurang dari 40, karena pasti permintaannya itu di akhir kuartal itu sebesar 40, jadi paling nggak kita harus menyediakan sebesar 40. Kemudian di sini ada kemungkinan kita punya sisa. Ini sisanya di sini. Jadi kalau kita lihat ada hubungan ya, 40 ditambah W di sini nanti berarti sama dengan X1-nya. Atau X1 di sini adalah 40 ditambah W. Atau W di sini itu adalah X1 dikurangi 40. Nih. Kemudian berikutnya, jadi ini tadi, ini adalah makna ketika biasanya di akhir kuartal 1, permintaannya adalah sebesar 40. Oke, kemudian tadi ketika kita punya sisa di kuartal 1 sebesar W, ini bisa kita gunakan di kuartal 2. Di sini kita sudah punya banyaknya produksi di sini sebesar W. Kemudian berarti kita akan tinggal memproduksi sisanya di sini yang kita sebut sebagai X2. Jadi ini adalah yang kita produksi di kuartal 2. Nih, dan di sini di akhir kuartal 2 biasanya permintaannya sebesar 60. Oke. Jadi gambar ini nanti akan sangat membantu kita untuk menyelesaikan permasalahannya. Kita gunakan backward procedure. Jadi di sini ini gambarnya saya tampilkan lagi ya untuk mempermudah. Oke. Jadi kalau backward berarti kan kita mulai dari kerja mundur ya. Jadi di sini kita analisis dulu yang kuartal 2. Jadi kita analisis dari belakang dulu, kuartal 2 di sini. Jadi kita punya C2, jadi cost atau ongkos pada kuartal 2 di sini, berarti kita punya variabelnya hanya X2 dan W saja. Karena kita di sini berbicara hanya untuk kuartal 2. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, variabel yang berhubungan ya hanya X2 dan W. Oke, jadi kita punya ongkosnya di sini berarti 50 X2 ditambah 0,2 X2 kuadrat ditambah 4W. Dengan X2-nya tadi variabel keputusan. Kemudian kita punya hubungan bahwa di sini W di sini ini bisa kita dapatkan ya, ini adalah sisa produksi ya. Ini kalau kita lihat hubungannya berarti kita akan punya bahwa X2 start di sini itu sama dengan 60 dikurangi dengan W. Jadi di sini 60. Ini 60 dikurangi dengan W di sini kita akan dapatkan adalah X2. Ini. Jadi X2 di sini dapat kita dapatkan dari 60 dikurangi dengan W-nya. Oke, jadi kita punya hubungan seperti ini. Otomatis kita tinggal substitusikan ke fungsi tujuan yang awal. Jadi kita punya C2W itu sama dengan 50 dengan X2-nya adalah 60 kurangi W ditambah 0,2 dikalikan 60 kurangi W kuadrat ditambah 4W. Kita sederhanakan jadi 3720 dikurangi 70W ditambah 0,2 W kuadrat. Ini disebut sebagai hasil optimal pada kuartal 2. Oke, berikutnya di tahap 2.
Kalau di tahap 2 berarti kita sudah punya kuartal 1. Maksudnya adalah kuartal 2 dan juga kuartal 1 di sini. Jadi kita punya fungsi tujuannya untuk kuartal 1 tadi. Jadi 50x1 ditambah 0,2 x1 kuadrat. Kemudian kalau kita gabungkan, maksudnya di sini kita bicara hanya kuartal 1. Tapi kita kan harus menggabung atau menambahkan dengan kuartal 2. Jadi CX1W di sini adalah 50x1 ditambah 0,2 x1 kuadrat ditambah dengan ini apa? Fungsi tujuan dari tahap sebelumnya atau fungsi tujuan optimal dari tahapan sebelumnya. Jadi ini adalah dari kuartal 1, kemudian optimal dari tahap sebelumnya. Jadi kita punya fungsi sasaran yang baru atau fungsi tujuan yang baru 50x1 ditambah 0,2 x1 kuadrat ditambah 3720 dikurangi 70W ditambah 0,2 W kuadrat. Kemudian kita akan punya hubungan di sini. W itu adalah sama dengan X1 dikurangi 40. Kalau kita lihat gambar di sini, W di sini bisa kita cari dari X1 dikurangi 40. Jadi kalau kita substitusikan ke sini, kita akan dapat bentuk sederhana 6840 dikurangi 36x1 ditambah 0,4 x1 kuadrat. Jadi kalau dilihat di sini ya, kalau di tahapan sebelumnya di sini kita akan membentuk fungsi tujuan di mana di situ sudah tidak ada variabel x2-nya. Jadi di sini adalah W. Sehingga kalau ketika masuk di sini, X2-nya sudah tidak ada, kita hanya menggunakan W tadi. Namun nanti ujungnya W-nya tadi digantikan dengan X-nya. Jadi jangan sampai salah, jangan nanti fungsi tujuan yang terakhir di sini malah mengandung X2. Itu malah salah nanti. Nanti kita tidak akan mendapat hubungan di kuartal berikutnya. Karena kalau kita punya ini, ada 2 tahap di sini ya. Variabel penghubungnya itu adalah si W. Bukan X2. Jadi fungsi tujuannya di sini kalau bisa nyatakan dalam bentuk tadi variabel penghubung. Jadi dia ada di tahapan pertama maupun di tahapan kedua. Itu. Oke, untuk mendapatkan solusi optimalnya, jadi kita punya fungsi tujuan yang baru ya. Tinggal kita turunkan turunan pertama terhadap X1 di sini kita akan dapat min 36 ditambah 0,8 X1 kita sama dengan kan 0. Dari persamaan ini min 36 ditambah 0,8 X1 sama dengan 0, kita akan dapat bahwa X1 startnya di sini sama dengan 45. Kemudian kembali lagi ke kalkulus, jadi kalau untuk mengecek apakah benar dia memiliki nilai minimum, kita turunkan lagi, jadi turunan kedua. Ternyata di sini hasilnya adalah lebih besar dari 0. Berarti benar bahwa dia merupakan titik minimumnya. Jadi kita punya X1 startnya adalah 45, tinggal disubstitusikan ke fungsi tujuannya tadi, yang optimal tadi. Maka kita akan dapatkan bahwa ongkosnya di sini adalah 6.030. Jadi ini adalah ongkos optimalnya, tinggal kita telusuri. Kita punya X1 startnya adalah 45, jadi ini. Jadi yang akan kita produksi di kuartal 1 adalah sebesar 45. Kemudian kita punya hubungan tadi bahwa W itu sama dengan X1 start dikurangi dengan si 40. Otomatis W-nya itu adalah 5. Kemudian kita punya hubungan lagi tadi, bahwa X2 start itu sama dengan 60 dikurangi dengan W-nya. Otomatis X2 startnya di sini sama dengan 55. Jadi penyelesaian optimumnya adalah ini. Di kuartal 1 kita akan produksi sebanyak 45 unit. Di kuartal 2 kita akan produksi sebesar 55 unit. Dengan ongkosnya nanti adalah 6.030. Tuh. Sekarang kita ke permasalahan yang kedua. Jadi di sini ada contoh 5 ya maksud saya. Jadi permasalahan kedua dari materi yang saya jelaskan pada tatap muka terakhir ini.
Jadi di sini ada masalah ternak, akan kita selesaikan dengan pemrograman dinamik. Oke, jadi ceritanya seperti ini. Jadi misalkan ada X0 ekor kambing pada awal tahun pertama, kemudian dianggap dalam setahun berjalan nanti, kambing akan dapat berkembang biak menjadi 2 kalinya. Jadi pada awal tahun pertama di situ diasumsikan misalkan ada X0 ekor kambing. Kemudian nanti dalam waktu 1 tahun di situ kambingnya dapat berkembang menjadi 2 kalinya. Pada akhir setiap tahun, sebagian di situ nanti dapat dijual. Kemudian sisa yang tadi tidak dijual itu dilanjutkan untuk dipelihara. Kemudian pada akhir tahun ketiga, semua akan dijualnya. Jadi kalau dia di sini ada 3 periode ya, tahun pertama, tahun kedua, kemudian tahun ketiga. Jadi berhenti hanya di sampai tahun ketiga. Di tahun ketiga di situ semua kambing yang ada langsung dijual di situ. Kemudian harga setiap akhir tahunnya, kalau kita misalkan mau menjual di situ, tahun pertama itu adalah $10 per ekor. Kemudian tahun keduanya $8 per ekor. Tahun ketiga adalah $5 per ekor. Jadi kira-kira berapa yang dijual pada akhir setiap tahunnya. Jadi kita tentukan adalah ada 3 variabel yang harus kita tentukan. Yaitu adalah banyaknya kambing yang dijual pada akhir tahun pertama, kemudian pada akhir tahun kedua, kemudian akhir tahun ketiga. Di sini tujuannya adalah supaya penerimaan totalnya nanti adalah maksimal. Sini. Kemudian diketahui bahwa X0 di sini tadi banyaknya kambing di awal tahun pertama, di sini diasumsikan terdapat 12 ekor. Gitu. Jadi kalau misalkan ada 12 ekor di tahun pertama, kemudian harga jualnya di setiap akhir tahunnya adalah seperti itu, kira-kira untuk dapat pendapatan maksimal totalnya, di sini kira-kira kita harus jual berapa di setiap akhir tahunnya. Jadi untuk mempermudah, tetap kita gunakan gambar ilustrasi di sini. Jadi kita punya 3 tahun, jadi ini tahun pertama, ini tahun kedua, kemudian ini tahun ketiga. Sini. Jadi di sini tahun, karena di sini 0, maksudnya di sini kan tahun ke-0, tapi ketika udah sampai di sini berarti akhir tahun pertama. Di sini nanti akhir tahun kedua, ini akhir tahun ketiga. Oke, tadi diketahui bahwa X0 atau banyaknya kambing pada awal tahun pertama di situ adalah 12 ekor. Jadi di sini X0-nya sama dengan 12. Ini sudah diketahui. Jadi ini XI itu adalah sisa kambing di akhir tahun ke-I. Jadi kayak kita misalkan punya X1, ini adalah variabel untuk menunjukkan bahwa ini adalah sisa kambing di akhir tahun ke-1. X2 di sini adalah sisa kambing di akhir tahun kedua. X3 di sini adalah sisa kambing di akhir tahun ketiga. Kemudian kita tambahkan lagi ada variabel YI di sini. Jadi ini adalah kambing yang akan kita jual di akhir tahun ke-I. YI, di akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga. Jadi tujuan kita tadi apa? Ini mencari Y1, Y2, dan Y3. Makanya di sini disebutin bahwa Y1, Y2, Y3 di sini disebut sebagai variabel keputusan. Kemudian ada variabel status. Jadi ini sifatnya untuk penghubung antar tahap ya, sama seperti tadi di contoh sebelumnya kita punya penghubung antar tahapnya itu adalah variabel W. Gitu. Kalau di sini adalah kita misalkan adalah Z. Jadi Z di sini, ZI itu sama dengan banyaknya kambing di akhir tahun ke-I. Ini banyaknya kambing di akhir tahun ke-I. Jadi ini akhir tahun ke-I, ini akhir tahun kedua, ini akhir tahun ketiga. Jadi bedakan ya, ini Z1 ini adalah banyaknya kambingnya, kemudian X1-nya itu adalah sisa kambing ketika dia adalah tidak dijual. Ini. Jadi kalau ini adalah sisa ketika tidak dijual, jadi kita punya X1 di sini adalah Z1, jadi banyaknya kambing di akhir tahun, kemudian dikurangi dengan
banyaknya yang dijual di sini. Makanya kita punya hubungan bahwa XI di sini sama dengan ZI dikurangi JI. Kemudian kita punya ini lagi informasi nih. Tadi kan kalau setiap di akhir tahun itu si kambing itu dapat berkembang biak menjadi 2 kalinya. Jadi 2 kalinya dari tahun pertama. Makanya di sini adalah XI min 1. Jadi 2 kali XI min 1. Jadi ini informasi yang kita dapatkan dari cerita tadi. Oke. Kemudian ada beberapa ini batasan ya di sini yang sudah kita ketahui. Tadi kan diketahui bahwa X0-nya sama dengan 12. Otomatis di sini kita punya Z1 di sini, kita akan dapatkan bahwa Z1 di sini sama dengan 2 kali X0. Jadi Z1-nya sama dengan 24. Karena 2 kali 12 di situ. Oke, kemudian Y1 adalah banyaknya kambing yang dijual di akhir tahun ke I. Pasti ya dia adalah lebih besar sama dengan 0. Dan dia tidak mungkin lebih besar dari Z1. Ini kan pasti ya. Jadi nggak mungkin yang kita jual itu adalah lebih besar dari banyaknya kambing yang tersedia di situ. Ini. Kemudian begitu juga untuk yang X1. Jadi sisa kambingnya pasti ya tidak melebihi dari banyaknya kambing yang tersedia. Kemudian untuk tahun kedua kita punya hubungan seperti ini. Jadi Z2 di sini. Nanti di sini adalah, karena tadi kan berkembang biak sebanyak 2 kalinya. Pasti ya nggak mungkin lebih dari 2 kalinya dari 24 di sini. Jadi kurang dari sama dengan 48. Begitu juga untuk yang ini. Batasan yang berikutnya untuk Y2 dan X2 analog dengan sebelumnya di sini. Kemudian begitu juga untuk yang Z3. Kalau ini tadi 48 berkembang biak menjadi 2 kalinya, jadi di sini tidak mungkin lebih dari 96. Kemudian di sini Y3 sama dengan Z3. Kenapa? Tadi kan ada informasi bahwa banyaknya kambing yang tersedia di akhir tahun ketiga di sini itu ya pastinya akan kita jual semuanya. Jadi di sini kambing yang akan dijual pada akhir tahun ketiga itu ya banyaknya di akhir tahun ketiga di sini. Kemudian X3-nya sama dengan kosong, karena di sini kita tidak punya sisa. Jadi banyak kambing langsung dijual, jadi tidak ada sisa yang akan kita kembang biakan lagi di tahun keempat. Oke. Oke, akan kita selesaikan dengan menggunakan pemrograman dinamik. Kalau kita lihat di sini adalah backward ya, backward. Jadi di sini mulai dari tahun ketiga, kemudian nanti tahun 3 dan 2, kemudian tahun 3, 2, dan 1. Oke, fungsi sasaran atau fungsi tujuannya, pastikan tadi adalah memaksimalkan pendapatan ya, pendapatan atau keuntungan. Tadi di tahun ketiga di situ, harga jualnya si kambing itu adalah $5 per ekor. Jadi otomatis adalah 5 kalinya dari Y3. Y3 ini tadi adalah banyaknya kambing yang kita jual di akhir tahun ketiga. Jadi 5 kalinya Y3. Otomatis F3 starnya di sini masih mengandung variabel Z3. Di sini adalah karena kita fungsi tujuannya maksimumkan. Kemudian F3 sama dengan adalah 5 kali Z3 di sini. Karena kita punya hubungan bahwa Y3 itu sama dengan Z3. Jadi gini, yang awalnya kita punya 5 kali Y3, kita substitusikan di sini adalah 5 kali Z3. Jadi seidenya sama. Jadi kita fungsi tujuannya di sini kita jadikan fungsi yang di sini variabelnya itu adalah mengandung variabel penghubung tadi. Di sini variabel penghubungnya adalah Z1, Z2, dan Z3. Jadi ini yang tadi awalnya adalah 5 kali Y3. Kita harus mengubah fungsi tujuannya mengandung Z itu tadi, Z3. Jadi seperti ini. Jadi dia akan bernilai ini, F3 optimalnya itu sama dengan 5 kali Z3, bila Y3 startnya itu sama dengan Z3. Ini kan tadi sudah diketahui di persamaan yang depan tadi. Oke, kemudian tahap yang kedua berarti kita mulai dari tahun ketiga dan tahun kedua.
Jadi kita punya di tahun kedua itu harga jualnya si kambing itu adalah $8 per ekor. Jadi kita punya 8 kali Y2 ditambah dengan optimalnya dari tahap sebelumnya. Optimalnya tahap sebelumnya kan ini F3 star di sini, F3 star Z3. Kita substitusikan. Jadi 8Y2 ditambah 5Z3 itu sama dengan ini, 8Y2 ditambah 5 kali. Kita tadi punya hubungan bahwa X2 itu sama dengan Z2 dikurangi Y2. Jadi nih, kita punya bahwa si X2 itu sama dengan Z2 dikurangi Y2. Jadi kita bisa substitusikan ke sini. Ini. Jadi kita akan punya 10Z2 dikurangi 2Y2. Tadi kenapa kok Z3? Kan tadi kita punya hubungan bahwa dia adalah 2 kalinya adalah X2. Ini. Jadi yang ada di akhir tahun ketiga itu berarti ya adalah 2 kalinya perkembangan biaknya yang ada di sisanya dari tahun kedua di situ. Kita substitusikan, kita akan punya seperti ini. Setelah kita sederhanakan ya, 10Z2 dikurangi 2Y2. Kemudian dia akan menjadi maksimum kalau di sini. Jadi F2-nya di sini adalah 10 kali Z2. Di sini adalah ketika Y2 startnya itu sama dengan 0. Tuh. Jadi sama. Jadi di sini kita hilangkan variabel Y2 ya. Jadi di sini adalah ketika Y2 startnya itu sama dengan 0. Kemudian pada tahap terakhir atau 1, 2, 3, jadi ini sama. Jadi kita punya harga jualnya dari kambing per ekornya di sini adalah 10Y1. Kemudian kita substitusikan yang optimal dari tahapan sebelumnya, jadi 10Z2. Kemudian adalah 10Y1 ditambah 10 kali Z2 itu berarti kan 2 kalinya X1. Tadi kita punya hubungan bahwa X1 itu sama dengan Z1 kurangi Y1. Jadi disubstitusikan kemudian disederhanakan menjadi seperti ini. Jadi Z1 di sini adalah sama dengan 24 tadi kita punya informasi di depan ya. Kan kita punya X0-nya di situ adalah 12. Jadi di sini Z1-nya sama dengan 24. Kita substitusikan juga, jadi kita punya 480 dikurangi 10Y1. Nah. Kemudian, di sini adalah maksimum. Ini adalah F1 sama dengan 480. Jadi di sini adalah bila Y1 startnya di sini sama dengan 0. Oke, jadi mungkin banyak yang bingung ya, ini kenapa kok tiba-tiba dari F2 di sini menjadi F2 startnya seperti ini ya, atau misalkan adalah F1 menjadi F1 startnya. Kuncinya ada di kata maksimum di sini. Jadi kira-kira kalau fungsi ini, dia akan mencapai maksimum ketika apa? Dia akan mencapai maksimum adalah ketika nilai Y3-nya itu, Y3 startnya nanti adalah sama dengan nilai Z3. Gitu juga untuk ini. Jadi kita punya 10Z2 dikurangi 2Y2. Persamaan ini, nanti F2 startnya ini akan mencapai maksimum ketika Y2-nya ini nilainya berapa? Kalau Y2-nya nilainya 1, berarti kan 10Z2 dikurangi 2 ya. Apakah itu berarti lebih besar dari ketika Y2-nya itu sama dengan 0? Kalau Y2-nya sama dengan 0, berarti kan berapa? 10Z2. Jadi 10Z2 dikurangi 2 sama 10Z2 itu kan berarti kan lebih besaran 10Z2. Jadi ini sampai maksimum ketika Y2 startnya itu sama dengan 0. Ini maksudnya. Begitu juga untuk ini. Kira-kira ini akan mencapai maksimum ketika apa? Kalau di sini Y1-nya kita masukkan 1, berarti kan dia jadi 470. Kalau kita masukkan 2, dia jadi 460. Jadi dia akan mencapai maksimum ya ketika Y1
Y-nya adalah sama dengan 0. Nah, di sini Y1 startnya itu sama dengan 0. Nih. Jadi yang dalam mencapai maksimum ketika Y3-nya berapa, itu yang harus kita cari. Jadi mencapai maksimum ketika Y2-nya berapa, mencapai maksimum ketika Y1-nya itu adalah berapa. Dan tadi kita punya ketentuan bahwa nilai Y1, Y2, dan Y3 itu pasti lebih besar sama dengan 0. Jadi tidak mungkin negatif. Gitu. Setelah kita dapatkan tadi, kita tinggal telusuri ya, ditelusuri lagi. Yang pertama adalah kita punya Y1 starnya, jadi ini adalah kita dapatkan dari tahap terakhir tadi, tahap 3. Y1 starnya itu sama dengan 0, kita substitusikan ke informasi yang kita tahu bahwa X1 itu sama dengan Z1 sama dengan 24. Berarti X1 sama dengan 24. Kita masukkan ke persamaan yang diketahui berikutnya, bahwa Z2 itu sama dengan 2 kalinya X1. Jadi 2 kali 24 sama dengan 48. Jadi Z2-nya adalah 48. Jadi kita punya Y2 startnya itu sama dengan 0. Di sini kita punya X2 sama dengan Z2 sama dengan 48. Jadinya kita punya Z3 di sini sama dengan 96. Jadi Y3 startnya tadi itu kan kita punya bahwa Y3 star itu sama dengan Z3. Jadi Y3 star sama dengan Z3 berarti sama dengan 96. Tuh. Jadi ini solusi optimalnya. Jadi Y1-nya kita jual 0 ekor, Y2-nya kita jual 0 ekor, atau pada tahun kedua kita jual sebanyak 0 ekor, pada akhir tahun ketiga kita jual sebanyak 96 ekor. Dengan pendapatan maksimumnya adalah 480. Oke, saya kira cukup sekian ya penjelasan saya. Dua contoh terakhir ini memang agak, malah yang ternak ini memang dari contoh-contoh tadi permasalahan yang ada kita selesaikan dengan pemrograman dinamik. Yang paling susah memang untuk yang permasalahan ternak ini tadi. Nanti mungkin hari Kamis seperti biasa ya, mungkin sistemnya tidak perlu BBB, lebih hidup ketika menggunakan WA kayak itu kemarin, WA group. Jadi semuanya bisa aktif. Jadi nanti saya lempar pertanyaan, nanti saya colek satu-satu. Oke, jadi ini adalah materi terakhir. Kita tidak ada UAS. Jadi tugasnya adalah tinggal project akhir itu. Saya tunggu. Jika sudah siap langsung di-emailkan. Nanti langsung saya jadwal kira-kira tanya jawabnya kapan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.